Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya banggakan anak solih dan solihah. Amin. Bagaimana kabar kalian siang ini? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah Pak, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga saya. Dan alhamdulillah saya juga bersemangat, antusias sekali mendampingi kalian belajar SKI pada siang hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama ya, dengan harapan semoga kegiatan belajar kita di siang hari ini mendapatkan ridha Allah, kegiatan belajar siang hari ini mendapatkan barokah, dan akhirnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa jadi lantaran kita menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Amin. Sama-sama ya. Al-Fatihah. Amin. Amin ya robbal alamin. Dalam kegiatan belajar SKI ini, saya sedikit mengingatkan tentang materi yang sudah kita eksplorasi 2 minggu yang lalu. Ini masih bab yang sama tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kalau pekan lalu, ini kita mengeksplorasi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ini kita akan lanjutkan lagi, masih di bab yang sama tentang kerajaan Islam di Indonesia, tetapi dengan subbab pembahasan yang berbeda. Bahwa tujuan kita belajar hari ini masih melanjutkan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, tetapi dengan subbab pembahasan yang berbeda. Yang pertama, tujuan belajar kita siang hari ini yaitu menelaah kerajaan Islam Goa Talo. Yang kedua, menelaah kerajaan Islam atau Kesultanan Ternate. Dan yang ketiga, kita menelaah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusa Tenggara. Adapun langkah-langkah kegiatan belajar hari ini, yang pertama, kalian silahkan mengerjakan soal pretest. Jadi di situ ada soal pretest. Jadi soal pretest itu soal yang perlu kalian kerjakan sebelum kalian mengeksplorasi materi. Jadi kerjakan yang kalian ketahui. Jadi sebelum kalian eksplorasi materi, kerjakan sejauh mana kalian menguasai atau mengetahui materi tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Semampunya, seingatnya, ya. Kemudian selanjutnya, nanti kalian saya ajak untuk menyimak video pembelajaran. Video pembelajaran itu nanti linknya juga ada di e-learning. Dan yang ketiga, ada kesempatan kalian untuk menanya atau menyampaikan komentar tentang video yang barusan kalian amati atau kalian tonton di forum tanya jawab. Di e-learning juga ada. Selanjutnya, kalian selain bisa menyimak video, sekalian perkaya eksplorasi materi. Di situ ada e-book yang sudah diupload, e-book kelas 12 itu. Kalian juga bisa memanfaatkan internet, cari dari web bisa. Itu ya. Kemudian kalian nanti ada lagi tugas untuk membuat materi PowerPoint, yaitu keterkaitan sejarah kerajaan-kerajaan Islam Indonesia dengan pembentukan cinta tanah air dan bela negara. Ya, PowerPoint. Nggak perlu banyak-banyak nanti, cuma beberapa slide begitu, pokoknya yang kreatif, kemudian kalian upload di e-learning. Selanjutnya kalian nanti akan mengerjakan post-test. Soal post-test itu nanti sama dengan soal pre-test, persis. Jadi setelah kalian mengeksplorasi materi, kalian kerjakan soal post-test. Jadi nanti akan dibandingkan, ada bedanya enggak dengan soal pre-test. Pre-test hasilnya berapa, setelah belajar hasilnya berapa. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa? Bisa. Siap, Pak. Setelah ini saya persilahkan kalian masuk di e-learning. Pada platform e-learning yang dilakukan siswa yaitu yang pertama mengerjakan soal pretest.
terdiri dari 10 nomor, kesemuanya adalah pilihan ganda. Selanjutnya, peserta didik melakukan kegiatan mengamati, yaitu mengamati atau menyimak video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bagian kedua. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Goa Talo. Kultur Kerajaan Goa Talo tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah Kerajaan Goa Talo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam. Karena itu, wajar kalau Goa ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Selanjutnya, yang kedua yaitu Kerajaan atau Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamu pada 1257. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad ke-16 Masehi, dikenalkan oleh Sultan Prapen, putra Sunan Giri. Dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Bejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Demikian, terima kasih atas kerjasama yang sangat baik dalam kegiatan belajar ini. Semoga materi tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siswa melakukan aktivitas menanya melalui forum diskusi yang terdapat di e-learning. Selanjutnya, peserta didik melakukan kegiatan mengumpulkan informasi dan mengasosiasi melalui e-book yang telah tersedia di e-learning. Dalam e-book ini disajikan informasi tentang Kerajaan Goa Talo, juga informasi tentang kerajaan atau Kesultanan Ternate. Juga disajikan informasi mengenai kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Selain e-book yang tersedia di e-learning ini, peserta didik bisa memanfaatkan sumber belajar yang lain, misalnya dari web atau buku-buku yang lain yang berhubungan dengan materi yang sedang dieksplorasi. Selanjutnya, peserta didik akan mengomunikasikan dari materi-materi yang telah dieksplorasi dalam bentuk PowerPoint. Ini adalah beberapa PowerPoint yang telah disajikan oleh peserta didik sebagai bentuk kegiatan mengomunikasikan. Sangat kreatif. Ini kami tunjukkan beberapa di antaranya. Kegiatan berikutnya, peserta didik mengerjakan soal post-test. 10 pertanyaan yang semuanya adalah multiple choice. Hasil dari peserta didik mengerjakan pre-test dan juga post-test ini yang akan dibandingkan nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin, serangkaian kegiatan belajar pada hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Tugas-tugas sudah diselesaikan dengan baik. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian atas upaya ikhtiar untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, dengan ikhlas. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya robbal alamin.
Saya ingin mendengarkan secara langsung dari kalian, ingin cross check saja bahwa kita hari ini sudah sungguh-sungguh belajar. Ya, silahkan. Di Gua Talo itu rajanya Sultan Alauddin. Iya, betul. Terus tadi sempat ingat di poster lapisan masyarakat bawah dalam kerajaan Gua Talo itu disebut apa? Terus sama agama Islam, adat norma kehidupan masyarakat diatur berdasarkan adat dan agama Islam itu pangadakan. Iya, itu ya. Boleh. Itu tadi soal di pretest dan di posttest. Oke, baik. Terima kasih. Ini sangat baik sekali. Kerajaan Ternate mengalami masa keemasan saat kepemimpinan Sultan Ba'abullah, Pak. Bagus sekali. Kerajaan Ternate itu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Ya, bagus sekali ya, kayak gitu, Badiul. Jadi kerajaan Islam di Nusantara itu kerajaan Ternate. Bagus. Silakan ditambahkan yang lain. Penyebab Raja Ternate tertarik untuk mengikuti ajaran agama Islam yaitu ada seorang dari Jawa yang namanya Maulana Hasayun yang menunjukkan kemahirannya dalam menulis dan membaca huruf Arab dalam Al-Quran sehingga Raja Ternate tertarik untuk mempelajarinya. Ya, bagus sekali. Itu juga terkait dengan kerajaan Ternate. Alasan mengapa Raja Ternate saat itu tertarik untuk masuk Islam. Bagus sekali. Dayo, Badiul, saya ucapkan terima kasih. Lanjut ya, di Nusa Tenggara. Saya ingin ngecek saja. Boleh izin menjawab, Pak, Dia, silahkan dia. Tadi dari soalnya itu kalau nggak salah ada kerajaan Tidore, Ternate, Jailolo, sama Bacan. Saya Pak. Iya, Cantika. Kalau nggak salah tadi perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad 16 Masehi, dikenalkan oleh Sultan Prapen, Iya. putra Sunan Giri. Oke, siap. Bagus sekali, Cantika. Satu lagi, kamu sempurnakan tentang perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Saya, Pak. Oke, silahkan Majidatul. Ini videonya dinyalakan boleh, Dok. Jadi berbicara ada wujudnya. Majidah. Kalau dari soal yang tadi, yang menjadi pusat pemerintahan Islam di Nusa Tenggara itu Bima. Iya, bagus. Pemerintahan Islam di Nusa Tenggara yang paling menonjol itu adalah Bima. Oke. Terima kasih. Masih ada yang mau nambah lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya anggap cukup. Saya berhusnuzon bahwa kita semua hari ini memang betul-betul serius belajar. Saya sampaikan informasi untuk materi tentang kerajaan Islam di Indonesia itu sudah cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di materi tentang Wali Songo, Wali 9. Begitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ke kalian semua. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan kita berdoa bersama-sama ya. Doa kafaratul majlis sebagaimana biasanya kalau kita bertemu tatap muka, selalu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya, dengan harapan semoga yang tertinggal dari pertemuan kita ini adalah kebaikan saja. Ilmu yang kita peroleh adalah ilmu-ilmu yang barokah, yang bermanfaat ya, jadi lantaran kita jadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama berdoa, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.